Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, hari ini kita akan membahas tentang membangun kejujuran. Ya, apalagi bulan Ramadan, bulan di mana benar-benar itu latihan kejujuran. Kita tentu saja sangat prihatin dengan kondisi bangsa kita. Rasanya kemarin-kemarin mah yang namanya korupsi itu 10 miliar, 7 miliar, 12 miliar. Ayeuna mah sudah triliun. Kuadraliun. Kebayang nggak? Ari dulu mah orang korup 5 miliar teh, gede kan. 10 miliar, gede. Ayeuna mah sudah triliun. Ustadz Aan, ari satriliun teh sabara juta. Sabara juta Ustadz Aan. Bisi jamaah tidak tahu ari satriliun teh sakumaha. Ari satriliun teh sabara miliar? 1000 miliar. Ari 1000 miliar sabara juta. Nah, kebayang nggak? Nolnya juga. Jadi kalau saya punya 1000 miliar, eta teh 1 triliun. Ya, kebayang tuh. Ari 1 miliar, sabaraha juta? 1 miliar 1000 juta. 1000 miliar. 1 miliar teh 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. Liar kan? 1 miliar. Kita mah ngobrol ke nage liar. Tak nolnya gimana? Kebayang Bu. Jadi memang negeri kita ini menurut hemat saya dalam kondisi yang memprihatinkan. Ya, memprihatinkan. Makanya bicara tentang kejujuran menjadi pembicaraan yang sangat penting. Hal sederhana, saya suka bilang gini, Pak Aam, waktu masih zonasi, nggak tahu sekarang masih zonasi atau tidak. Oh masih. Pak Aam kan zonasi, jalurnya hanya akademik, kayaknya anak saya nggak akan bisa masuk. Gimana kalau saya titip kakak di tukang baso yang deket sekolah eta. Kan sok aya nu gitu. Atau titip kakak ke ibu kantin. Saya bilang, ibu pengen anak ibu nanti kalau sudah jadi orang itu dia berkhianat sama amanatnya. Mau ibu, saya bilang. Karena anak ibu diajarin bohong. Udah Bu, bisanya di deket rumah walaupun kata ibu tidak berkualitas. Yang penting nomor hiji jujur. Bagi saya mah jujur nomor hiji. Urusan anak itu sekolahnya di tempat bagus atau tidak itu bagi saya nomor 2. Nah banyak orang tua yang nomor hiji teh nama. SMA ternama favorit. Tapi dengan cara bohong. Gitu. Nah di Indonesia mah bohong teh geus diajarkeun ti mulai ti SD ka SMP, ti SMP ka SMA, eta teh udah diajarin bohong. Waktu zaman UAN, ujian nasional, kan itu mah sudah jadi rahasia umum, saling menitipkan murid. Tangke guru nanti kieu. Nomor 1 cek. Nah, engke murid saya kan di tempat lain, titip ke Ustadz Aan, gitu. Jadi murid-murid saya lulus bagus, murid Kang Aan lulus bagus. Itu mah udah rahasia umum atulah ada. Guru gen banyak ngobrol ke saya gitu. Tapi tidak semua guru, tentu saja harus semua guru mah atau eta mah rapat, pasti dari mulut ke mulut ya. Jadi misalnya saya nih tim sukses UAN. Saya ngobrol dengan tim sukses UAN-nya Ustadz Aan, kita barter apa. Jadi murid teh kan diajarin bohong.
Jadi di Indonesia itu memang bohong itu cara untuk sukses. Mata ketika udah jadi apapun, si bohong teh ke bawah-bawah gitu loh. Iya Bu, sedih saya mada. Sedih. Lah nggak usah bangga anak sekolah di sekolah ternama bari dengan cara bohong. Nggak usah. Mendingan di ternama tapi jujur ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya membangun kejujuran itu suatu yang pokok. Apalagi di bulan Ramadan. Kan Ramadan mah intinya ngajarin kejujuran. Ngajarin kejujuran Bu. Sekarang di depan saya ada air mineral. Ya. Ada cireng. Cireng. Ya. Yang terlalu ideal kalau ngomong di Indonesia. Gorengan. Kan saya jujur. Sabar menit deh. Nggak ada yang. Ada 3 menit deh. Ya kan ayah bubuk. Bentar. Nyabai perakan bubuk kado kamu. Gitu enggak? Enggak kan? Kenapa? Jujur. Saya di kamar haus pisan. Eta minum. Mending dadahan ya kan. Minum di minum Orson. Ya Orson gitu. Tapi saya kan enggak berani minum. Dan istri saya enggak tahu. Anak saya enggak tahu. Kalau saya minum aman saya. Saya nggak lakukan. Kan itu ngajarin jujur Bu. Nah gitu. Jadi sebenarnya saum itu menjadi cara latihan supaya kita jujur terhadap diri kita. Tapi saum yang diajarkan tiap bulan kayaknya nggak ngefek dengan kondisi yang terjadi di bangsa kita ini. Ya, makanya prihatin. Bapak Ibu, jujur itu apa? Jujur itu apa? Pasti jawabnya tidak berbohong. Jujur, nah ya. Jujur itu di dalam Mu'jam Mufradat Al-Quran, jujur itu mu Arabnya mu Indonesianya. Indonesianya. Jujur itu kesesuaian antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kesesuaian antara hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, ini dalam Mu'jam Mufradat Al-Quran. Itu definisinya. Jadi jujur itu kesesuaian antara hati, pikiran, dan perbuatan. Nah itu namanya jujur seperti itu. Ada kesesuaian. Ya. Ustadz Aan udah makan? Sudah. Dan memang antara kenyangnya Ustadz Aan, emang sudah gitu. Ustadz Aan sudah makan? Belum. Ya. Baru sekarang belum, baru tadi pagi Ustadz. Ya, tadi sarapan kan, misalnya ini di luar Ramadan. Nah sekarang mah belum. Jadi antara ucapan, perbuatan, pikiran, hati itu ada kesesuaian. Nah itu jujur. Ya gitu, jujur. Kalau hatinya mengatakan putih, ya putih. Kalau hatinya mengatakan, pikirannya mengatakan merah, ya merah gitu. Ya, itu aslinya jujur. Ya, bahwa ada saat jujur itu dimodifikasi untuk sebuah kebaikan, bisa saja itu terjadi. Ya. Ketika istrinya Ustadz Aan teh bikin kolak, ya, kolak waluh, labu, ya. Sebenarnya Ustadz Aan teh senangna kolak pisang. Begitu disodorkan kolak labu, ya, manggilnya bebeb apa mama? Ngaku nah. Oh Umi, oh my God. Nah jadi Umi berarti dia manggilnya Abi dong. Abi. Oh ya Abi ya. Nah, gini Abi ya. Kalau si Umi teh nyodorin kolak labu, sebenarnya hati kecilnya Ustadz Aan mah pengennya kolak pisang. Tapi begitu disodorin ya, Ustadz Aan bilang, makasih Umi, ini yang ayah tunggu-tunggu. Yang
Baik sarua lah. Kamu mah nu kitu wae jadi urusan sih. Nah. Dalin ayat Quran atuh. Nah. Masih. Bu, sebenarnya Ustadz Aan teh berdusta ya. Tapi pertanyaannya itu untuk memanipulasi apa untuk menghargai? Nah, jadi Anda perlu tahu yang namanya dusta itu tidak sesuai pikiran, hati, dan omongan untuk memanipulasi. Kan? Jadi ketika kita antara pikiran, hati, lisan tidak sesuai, tapi nawaitunya manipulasi, itu apa? Dusta alias kebalikan dari jujur, berarti tidak jujur. Nah dengan demikian ada saat kita tidak jujur tapi tidak dikatakan salah karena niatnya menghargai. Jadi yang dosa itu ketika niatnya memanipulasi. Gitu, memanipulasi. Seperti tadi, Ustadz Aan teh bohong sebenarnya ke istrina. Nah ini yang ayah, yang Abi tunggu sejak Ramadan tahun kemarin. Ini yang Abi tunggu sejak Ramadan tahun kemarin. Tapi tujuannya menghormati, menghargai upaya istrinya. Maka omongan yang tidak sesuai dengan hatinya tidak diniatkan sebagai memanipulasi. Tapi diniatkan untuk menghargai. Maka itu masih dibenarkan. Gitu. Nah, jadi ketika hati, pikiran, ucapan sejalan, nah itu namanya jujur. Ibu bapak, sebenarnya fitrahnya manusia itu jujur. Fitrahnya manusia itu jujur. Ya. Buktinya apa? Ketika kita berdusta, siapa yang paling duluan mengatakan, ini teh dah salah, ini teh dah dusta? Hati siapa? Hati kita. Makanya aslinya manusia itu tercipta jujur. Itu sebabnya orang kalau sudah berdusta dengan niat manipulatif, itu suka ada perasaan bersalah. Ya, tapi ketika berdusta untuk menghargai, untuk menghormati, kita tidak merasa berdosa. Ustadz Aan berbohong kepada istrinya, dia tidak merasa bersalah. Dan nawaitunya benar untuk menghargai. Tapi kalau Ustadz Aan berbohong kepada istrinya memanipulasi, pasti ada perasaan bersalah. Gitu. Jadi dengan demikian, aslinya manusia itu jujur. Nah, Nabi pernah berkata kepada Wabisoh. Dia bertanya tentang sesuatu. Ya Wabisoh, istafti qalbaka wastafti nafsaka. Wabisoh, kia. Jadi Wabisoh teh bingung, ini teh salah apa enggak, ini teh jujur atau enggak ya. Kata Nabi, Wabisoh gini, istafti qalbaka, tanya hatimu, tanya jiwamu. Albirru matma'annat bihi ilaihi nafs. Kalau kamu benar, jiwamu tenang. Wal ith mahaka fin nafsi wa taraddada fis sodri. Tapi kalau itu salah, pasti jiwamu tidak tenang. Jadi gini, Wabisoh itu bertanya tentang ini teh baik apa buruk ya. Kayak contoh gini, tadi kata Ustadz Aan teh, saya bohong ke istri ini benar apa salah ya? Nah, Wabisoh, ya Rasulullah, saya teh benar apa salah? Gini, istafti qalbaka. Wabisoh, tanya hatimu. Kalau menurut hatimu yang kamu lakukan itu membuat kamu tenang, itu benar berarti. Tapi kalau menurut hatimu itu adalah pengkhianatan dan membuat kamu gelisah, berarti itu dosa bagimu. Kira-kira Ustadz Aan kalau berbohong kepada istri karena ingin menghargai istrinya, Ustadz Aan tenang tidak? Tenang. Padahal bohong kan? Nah berarti benar. Paham Bu? Iya. Berarti benar. Karena jiwa kita ini benar saya berbohong. Tapi demi kebaikan anak. Demi kebaikan istri.
Ibu kan sok bohong sama anak. Mama mau beli HP. Uang dari mana? Mama gak punya uang. Tapi ibu gak gelisah. Maksudnya udah HP yang ada aja yang jadul. SD kelas 3 yang HP halus. Nah gitu. Berarti ibu bohong kan? Tapi ibu tenang karena dan niatnya ngadidik. Gitu. Ya. Jelas Bu? Nah, jadi sementara ini ibu boleh bohong sama suami. Boleh asal jiwa kita Jadi ciri kata Nabi, berbohongmu itu tidak mengandung dosa. Apa kata Nabi? Matma'annat ilaihin nafsu. Jiwamu tenang gitu. Ya. Mah, kata istri, kata suami teh, ada uang nggak untuk piknik? Uang dari mana? Padahal ibu punya simpanan emas. Duka 2 kilo, duka 3 kilo. Nah, tapi ibu berbohong begitu karena tahu mun ibu punya uang, suami teh sok foya-foya. Paham Bu? Sisa balanja, we mama mah. Duka aya 200.000, duka 300.000. Cek suami teh, teu bisa piknik atuh. Nya henteu. Bu, tapi ibu niatnya karena style suami ibu teh boros. Jadi Ustadz, boleh nggak kita bohong sama istri kalau istri kita boros? Jawab. Ibu boleh nggak? Kalau niat, misalnya istri bapak teh boros pisan, ya kata bapak teh, mah dibatasi belanjanya, papa untuk sekarang teh tidak ada bonus. Padahal ayah bonus teh disimpan di tabungan anak-anak, disimpan di tabungan sekolah. Berarti bapak bohong. Tapi itu matma'annat bihi nafsuk. Hatimu tenang karena saya mah bukan memanipulasi istri, tetapi berjaga-jaga bisi satu saat butuhkan. Jadi ibu sok bohong sama suami? Sering? Merasa dosa? Nah. Kenapa tidak merasa dosa? Karena tidak bermaksud khianat. Benar nggak Bu? Nah, jadi sekarang ibu tahu ilmunya. Kapan dosa itu, kapan bohong itu dosa? Kalau sifatnya manipulasi. Dan kitanya juga nggak tenang. Tapi kalau kita tenang, berarti bohong kita ini demi kebaikan. Gitu. Jelas? Nah itu kata Nabi, ya wabisota istafti qalbaka wastafti nafsaka. Wabisoh bingung, ini teh benar apa salah, benar apa salah. Sok we tanya hatimu. Tanya nuranimu. Kalau dengan omongan itu, dengan kelakuan itu yang menurut kamu membuat kamu tenang, ya tidak ada masalah gitu. Mah hari kita udah ngeluarin zakat belum? Sugan teh ayah ngeluarin. Jadi belum. Ya sugan mama teh udah maksudnya supaya kan suami ibu pedit pisan supaya manehna teh kun. Bu ari zakat 2 kali salah enggak? Enggak, berarti yang keduanya sedekah. Istri saya teh sudah zakat, dia masuk zakat. Dan istri saya tahu kan suaminya juga aku teh pedit pisan. Udah zakat belum? Sugan teh kamu udah. Saya teh jadi we zakat. Tah, zakat saya teh sodako. Padahal udah dikeluarin sama istri. Biar istri saya sayang sama saya. Suami saya teh pedit pisan cik atuh sina berbagi gitu. Jadi mun suami ibu pedit, suruh dia dermawan. Bohongi we. Kan untuk kebaikan. Ayah, mama teh belum ngeluarin zakat, ayah sedekah tuh. Keluar sedekah gitu. Nah itu Bu. Jelas Bu, Pak bedanya? Kalau dosa itu sesuatu yang maha kafin nafsi wataroddada fis sodri. Suatu yang membuat jiwamu itu tidak tenang. Ya gitu. Ada seorang ibu bilang ini, Pak Am, saya teh gak enaknya kalau suami saya nanya teh, Mama duha enggak? Mama baca Quran enggak? Kan aku teh kadang kalau iya
aku tahajud, ya aku duha, ya aku baca Quran. Aku tuh takut jadi ria kan gitu, ya gitu. Hari masuk tahajud, ya kadang-kadang kudu soleh gitu. Nah. Ya kan, hari kamu sok duha, ya kalau sempet, ngaji ke MPI tara duha, kudu rajin duha, gitu kan. Dan sebenarnya saya rajin duha Pak Am, tapi nah saya bilang kan itu bukan berkhianat. Ibu menjaga supaya saya bisa menjaga hati saya. Tapi kalau jujur juga nggak apa-apa. Hari kamu sok duha, insya Allah iya apa enggak? Insya Allah enggak. Gitu ya. Nah, oke. Jadi itu makna jujur ya. Sekarang jenis kejujuran. Macam-macam kejujuran. Pertama, jujur dalam keyakinan. Buka surat Fussilat ya. Ayat 30. Surat Fussilat ayat 30-31. Ustaz Aan. Fussilat ayat 30-31. Ini jujur dalam keyakinan. Sudah ada Bu? Oke, sudah ada Bapak? Dah ya, kita baca ta'awuz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul azim. Iya, Bapak Ibu, jujur dalam keyakinan. Orang kalau sudah meyakini sesuatu, lalu dia jujur dengan keyakinannya, berkomitmen dengan keyakinannya, maka orang yang jujur dalam keyakinan, dia cenderung istiqomah berpegang teguh pada keyakinan itu. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, mereka istiqomah. Jadi dia jujur dengan keyakinannya. Tuhan kami adalah Allah. Istiqomah. Malaikat akan turun kepada mereka. Mereka tidak takut, tidak sedih. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka. Nahnu awliyaukum. Kami adalah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi orang yang jujur dalam keyakinan, dia yakin Allah itu pelindungnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan yang kamu minta. Enaknya ayat satunya lagi, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ayat ditujukan kepada siapa? Bahwa kamu tidak akan takut, tidak akan khawatir, kamu berada dalam surga yang kamu inginkan apapun di situ sebagai bentuk penghormatan dan
dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu ditujukan untuk siapa? Orang yang jujur dalam keyakinan. Gitu. Jadi orang yang jujur dalam keyakinan mah, saya orang Islam, saya harus mengamalkan Islam. Terserah orang mau ngomong apapun, saya mengamalkan Islam. Ibu, teman-teman ibu belum berhijab. Ibu berhijab. Teman-teman ibu nganggap ibu teh kampungan lah, terbelakang lah. Ibu tidak mau dengar. Yang penting bagi saya berhijab itu wajib. Berarti jujur dalam keyakinan. Jujur dalam keyakinan. Ibu teh seneng bersedekah. Kata teman ibu teh, kamu jangan terlalu rajin sedekah, engke miskin gerak kamu teh. Bu, ibu yakin dah? Saya cek ibu teh, saya mah kalau punya rezeki, saya berbagi, saya nggak akan miskin. Allah akan nolong saya. Berarti jujur dalam apa? Keyakinan. Ya Allah, ibu mau kemana? Padahal macet, banjir, mau ke Arjasari. Teman-teman ibu banyak yang mencibir ibu datang ke Arjasari teh. Sebab emang teh aya tempat pangaosan anu sanes. Nu caket. Jauh-jauh ti Sorea, jauh-jauh ti Ujung Berung. Ya kan? Ibu ti Ujung Berung ke sini berapa lama? 1,5 jam. Ya Allah atuh sami sareng ka Cianjur eta teh. Oh gitu kan. Tapi ibu mah tetap we datang ke sini. Itu jujur dalam ibu yakin memang penuh penderitaan, tapi makin menderita, perjalanan makin jauh, ibu yakin pahalanya makin besar. Kenapa banyak orang yang nabung berjuang untuk haji? Dan saat haji itu bukan piknik, haji itu ibadah dan penuh kelelahan. Tapi saya tidak pernah mendengar orang kapok haji. Itu banyak bu, baru landing aja. Ya Allah Pak Am doain ya bisa umroh. Padahal dia baru selesai haji. Tapi rindu lagi untuk umroh. Karena jujur dalam keyakinan. Padahal berhaji itu, jangan Anda kira berhaji itu bersenang-senang. Enggak. Banyak perjuangan di sana. Nah jadi orang itu kalau jujur dalam keyakinan, yang berat jadi ringan. Jujur dalam keyakinan. Ya kan? Pertanyaannya, kalau bangun jam 3 itu, enaknya jam 3 itu bobo apa bangun? Bobo. Tapi ada nggak orang yang melawan rasa ngantuknya untuk sholat? Kenapa? Jujur dalam keyakinan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menjaga waktu sholat malamnya. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di antara sebagian malam bangunlah, tahajudlah, asa ayyab atsaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia. Karena yakin dengan jujur dengan keyakinan, apapun dijabanin, apapun ditempuh. Jadi yang hadir di sini insya Allah jujur dalam keyakinan. Jauh loh Pak Bu ke sini teh. Bahkan dulu waktu saya bikin masjid ini banyak yang gini. Siapa yang datang ke Arjasari? Ari AA atau abdi itu dipanggil AA. AA teh kumaha atuh bangun masjid di Leuweung atuh saha nu sumping. Nah, begitu udah jadi begini mah baru mengatakan inilah orang-orang yang jujur dalam keyakinan. Kenapa? Begitu kita jujur dalam keyakinan, apapun gampang loh Bu, lewat lah gitu. Saya banyak menemukan orang yang kehidupannya biasa-biasa, tapi maksakeun nabung keur kurban. Iya ada Bu, nabung keur kurbannya. Padahal sebenarnya hidupnya juga berat dia teh. Tapi dia merasa nikmat kalau bisa kurban. Ya, tahun ieu teh nyampe nabung deui. Jadi untuk beli domba yang harganya 3,5 juta misalnya, dia kudu nabung 3 tahun. Tapi dia jabanin, dia jalanin. Karena jujur dalam keyakinan. Jadi ibu bapak kesini kenapa? Anda jujur dalam keyakinan. Dah kalau nggak jujur dalam keyakinan mah, males kesini teh.
Dia nggak sih? Nah gitu. Nah yang berikutnya, jujur dalam perkataan. Yang berikutnya, jujur dalam perkataan. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 9. Ada Bu? Ya, sudah ada? Sudah siapa? Ya, kita baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, coba perhatikan kalimat ujungnya. Walyaqulu qaulan, dan bicaralah dengan tutur kata yang benar. Nah, yang menarik, bicaralah tutur kata yang benar, ini jujur dalam perkataan, dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan masalah pendidikan anak. Hendaklah kamu khawatir sekiranya kamu meninggalkan generasi lemah. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka. Takwalah kepada Allah, bicaralah yang benar. Jadi jujur dalam perkataan dihubungkan dengan apa nih? Pendidikan. Kan gini, kamu harus khawatir kalau kamu meninggalkan generasi yang lemah. Lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya. Kamu harus khawatir kalau meninggalkan generasi seperti itu. Tapi kemudian di ujung ayat itu ada kata kuncinya. Waliyaqulu qaulan sadida. Hendaklah kamu bicara benar. Berarti jujur dalam perkataan itu kunci dalam pendidikan. Kunci dalam kesuksesan. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin dipercaya orang, ngomongnya kudu benar. Saya jadi pedagang, tapi ngomongnya penuh kebohongan. Ya, mungkin besok lusa pelanggan saya kabur, gitu, akan meninggalkan. Saya tukang kain, tapi saya tidak jujur dalam jualan kain, boleh jadi meninggalkan. Makanya jujur itu kunci dari sebuah kesuksesan. Dan pendidikan juga dimulai dari omongan yang benar. Itu sebabnya ada penelitian, ya, ibu yang ngomong nasok benar ke anak, itu dipastikan anak-anaknya berhasil. Misalnya gini, Aa sholat, tapi si ibu nage sholat, bapak nage sholat, ya, gitu. Belajar kamu teh yang benar. Si ibu nage sok maca buku atau maca Quran. Ya kan ibu mah tos teu ulangan deui kan. Jadi jangan sampai anak ayo belajar. Anak belajar, ibu nonton drama Korea. Ari mama mah udah lulus. Jangan gitu, ibu ge bawa Quran. Ayo belajar baca Quran. Gitu. Jangan bilang ari mama kenapa nggak pernah baca buku. Ih mama mau udah lulus. Nah, bukan begitu urusannya, tetapi lebih ke bicara kita itu benar, ya kan? Gitu. Jadi itu yang ketiga, yang kedua jujur dalam yang ketiga jujur dalam tindakan. Satu, jujur dalam keyakinan, dua, jujur dalam perkataan, tiga, jujur dalam tindakan. Ini dijelaskan di surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi
an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Nah, ini bicara jujur dalam tindakan, jujur dalam keyakinan, jujur dalam perkataan, jujur dalam ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata yang tidak sesuai dengan kelakuanmu? Kenapa kamu ngomong antara omonganmu dan tindakanmu itu tojaiyah? Kalau bahasa Ciamis mah tojaiyah gitu. Tak sejalan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi Allah tuh murka kepada orang yang ngomongnya A, kelakuannya B. Ya. Kamu teh atuh tahajud, bari dia teh subuh ge dijama jeung duha. Kan gitu. Ya. Berarti tidak jujur dalam tindakan gitu. Jadi ada orang-orang antara omongan dan kelakuannya teh beda. Ih atuh kamu teh kudu dermawan, harta mati Allah. Dan nggak akan miskin atuh. Orang yang dermawan mah bari dia teh hitungan jeung peditnya ya Allah gitu. Ya. Ari ngomongna kudu dermawan tapi diana pedit. Ari ngomongna sok atuh rajin tahajud tapi bangun juga subuh dijama dengan duha. Ya. Ya kita teh kudu rajin ke majelis taklim. Sebab orang yang duduk di majelis taklim itu akan dinaungi oleh sayap malaikat yang penuh rahmat. Bu ibu teh kudu ngabayangkeun teh di dia teh malaikat teh sedang membuka sayap keridoannya dan rahmatnya. Itu kan ada hadisnya. Layak udu qaumun yadhkurunallaha illa hafaz alaihimul malaika. Setiap orang yang duduk dalam satu majelis dinaungi oleh malaikat. Ya. Saya teh bilang, "Bu, rajin atuh ke majelis taklim." Bari saya nggak pernah datang. Ya. Nah, jujur dalam tindakan itu sebuah keniscayaan. Orang yang tidak jujur dalam tindakan itu seperti calo. Calo itu dia tidak jujur dalam tindakan. Garut, ibu mau ke Garut. Dia nama tetap di Cicahem, Cicing ke Garut, ya kan? Gitu. Ciamis, ibu Ciamis. Dia teh tidak jujur dalam tindakan karena dia tidak ke Ciamis. Nah, Bu hati-hati jadi orang mah jangan jadi calo dalam amal soleh. Ya, saya suka bermohon pada Allah, ya Allah beri kekuatan agar yang saya omongkan itu wujud dalam perbuatan saya. Sebab saya juga nggak mau jadi calo. Ibu hati-hati ya, jangan jadi istri yang hanya jadi calo. Kumaha contohnya kieu. Suami pulang dari kantor. Ayah mau minum kopi apa teh? Kopi we mah. Bi. Kopi tong nganggo gulanya. Kopi. Nah, calo teh. Ayah, ari ayah teh nanti ke kantor pakai baju mana? Batik yang ini apa yang ini bajunya? Yang biru aja mah. Bi istrika. Pas di akhirat teh, nu asup surga teh si bibi. Jadi yang masuk surga si bibi, istri nama hente ustad, dah jadi calo. Cek bibi teh, ibu hente lebet, sok maneh we. Da ibu ngan ukur calo atuh. Nah, jadi jangan sampai ibu-ibu jangan nunduk itu lihat ke sini. Jadi istri itu jangan jadi calo. Tapi memang kudu ayah mau minum teh apa kopi? Bikinin kopi memang gulanya dikit. Gitu. Itu sodorin ku ibu. Alah kan nyuruh atuh. Cik ibu teh untung rumah teh boga pembantu. Alhamdulillah karena enggak punya pembantu, ibu tarananya. Ayah kopi mana lagi bisa we sok atuh kan dia juga bisa
Tara aku mah nanya, ayah mau kopi apa teh? Juga raja. Juga raja. Nah, gitu ya. Jadi kita ini kudu jujur dalam tindakan. Antara omongan dan kelakuan kita teh kudu sejalan. Ya, gitu. Nah, itu 3 kejujuran yang dijelaskan di Quran. Jujur dalam keimanan atau keyakinan, jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan. Nah, sekarang penghambat kejujuran. Apa saja yang menghambat kejujuran? Ya. 1, minim kepercayaan kepada Allah. Ini 1. Alias kurang iman. 1, lemah iman. Pengikis kejujuran atau penghalang kejujuran. 1, kurang iman. Kenapa orang itu tidak jujur? Ya imannya kurang. Ya, ini dijelaskan di surat Al-Mujadalah ya, ayat 7. Surat ke-58 ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsah ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya pengikis kejujuran? Apa sebenarnya yang jadi penghalang kejujuran? Pertama, lemah iman, minim kepercayaan kepada Allah. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ma fil ardi. Sesungguhnya Allah Maha tahu apapun yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia bertiga kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada pembicaraan berlima kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalika. Tidak ada pembicaraan kurang dari itu. Wala aktsara atau lebih dari itu. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Kecuali Allah membersamai mereka. Jadi tidak ada pembicaraan kurang dari itu atau lebih dari itu. Maksudnya kalau kamu berdua sesungguhnya Allah yang ketiga. Kalau kamu sendiri sesungguhnya Allah yang kedua. Kalau kamu bersepuluh sesungguhnya Allah yang ke-11. Nah kalau sudah begitu, kalau perasaan bahwa saya selalu dibersamai Allah, kira-kira peluang untuk berbohong ada enggak? Lalu kenapa kita berbohong? Karena Allah tidak dihadirkan. Makanya ayat ini mengatakan sebenarnya berapapun dengan kamu ini dengan siapapun, sekalipun kamu sendiri, ada yang membersamai. Tapi kan kita mah suka gini, ya. Ustadaan ini mah kita aja berdua yang tahunya, kade tong bocor ke siapa-siapa. Sok itu kan ibu sok kan. Ani, Rita, cucu, urang we wungkul tiluannya. Awas tah si cucu sok comel tah. Nah, si Rita kamu ge sok comel awasnya. Nah, dia lupa kalau Allah yang keempat. Ya.
Nah Bu, sering kan kita merasa ada cuma berdua, nggak ada yang tahu. Nah berarti kalau kita akhirnya menganggap Allah itu tidak membersamai kita, nah itu yang kemudian kita akhirnya berdusta. Ya, berdusta. Makanya kenapa orang berdusta? Kenapa orang melakukan korupsi? Kenapa orang melakukan manipulasi? Karena menganggap tidak ada yang tahu. Gitu. Tidak ada yang tahu. Kenapa ada siswa yang nyontek? Karena dia anggap gurunya nggak akan tahu. Ya. Padahal sesungguhnya Allah maha tahu. Nah, itu sebabnya kenapa dalam ibadah kita tidak pernah bohong. Kan ibu nggak pernah gini, Allahu Akbar. Ibu teh ujug-ujug Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ibu nggak baca Fatihah kan? Tadi Ustadzah Bunda Yanti mengatakan kudu pakai Fatih. Kan ibu akhirnya dianggap itu teh tidak dihitung 1 rakaat. Ibu nggak bilangnya, nggak ada yang tahu. Ya, baik nggak ada yang tahu. Berarti dalam ibadah itu Allah selalu kita hadirkan. Buktinya apa? Kalau ibadah mah, kan sekarang saya sholat duhur 4 rakaat sendirian, nggak ada yang lihat. Saya nggak bilang gini, 2 nggak ada yang lihat. Pernah nggak Anda misalnya terbersit 2 aja deh, udah nggak ada yang lihat. Kenapa coba? Karena Allah selalu dihadirkan dalam ibadah, tapi dalam kehidupan sosial Allah tidak dihadirkan. Nah itu masalahnya. Bisa dipahami maksud saya Bu? Iya. Jadi kenapa orang yang ibadah itu nyaris, bukan nyaris, selalu jujur. Ya, tawaf ya kan gitu. Gak ada istilah, ada tawaf sunnah, gak ada pembimbing. Tilu udah jadi anggap selesai. Enggak kan? Berjuang tuh, kepotong sholat, berhenti, ya ikut sholat. Karena tawaf itu boleh terpotong sholat. Ya gitu, sholat. Lanjutin lagi, padahal itu berdesakan, diselesaikan. Jadi kenapa orang dalam ibadah selalu jujur? Kenapa? Allah selalu dihadirkan dalam ibadah. Kenapa dalam puasa ibu jujur? Allah selalu dihadirkan. Jadi begitu Allah tidak hadir, tidak dihadirkan, Allah selalu hadir. Tapi jiwa kita tidak menghadirkannya, disitulah kebohongan terjadi. Makanya saya katakan, kenapa orang itu berbohong? Karena Allah tidak dihadirkan alias minim iman, lemah. Nah, di ayatnya dikatakan kalau kamu bertiga Allah yang keempat. Kalau kamu berlima Allah yang keenam. Kalau kamu sendirian Allah yang kedua. Dan Allah maha tahu apa yang kamu lakukan. Hadirkan terus Allah dalam diri kita. Maka insya Allah kita jujur. Gitu. Tapi begitu Allah tidak hadir dalam diri kita, kebohongan akan muncul. Ya. Kemudian kenapa dalam ibadah kita selalu jujur? Dan ibadah mah pasti selalu jujur. Karena Allah selalu dihadirkan oleh kita. Gitu ya. Yang kedua, minggu depan akan dibahas. Udah mau jam 11. Nggak kerasa aku mah. Ada yang gini, Pak Am atau kalau Ramadan mah sampai lohor ngabuburit. Mun orang robot tahayu. Ya. Ibu, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga langkah kita semua dalam keridhaan Allah dicatat sebagai amal soleh, penggugur dosa dan pengangkat derajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.